Kita awal informasi pertama. Pemirsa, mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, Rudy Suparmono, dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam vonis bebas Ronald Tanur. Rudy diduga mendapatkan jatah $20.000 Singapura untuk memuluskan vonis. Rudy Suparmono tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kedatangan Rudy mendapatkan pengalaman ketat dari Kejaksaan Agung dari bandara ke gedung Kejaksaan Agung. Rudy disebutkan mendapatkan jatah $20.000 Singapura atau 230 juta rupiah guna memuluskan vonis bebas untuk Ronald Tanur, putra anggota DPR RI sekaligus tersangka pembunuh kekasihnya di Nisera. Rudy sendiri juga belum menerima uang tersebut karena masih berada di tangan hakim sidang kasus tersebut, Erin Tuah Damanik. Namun Kejagung tetap memeriksa Rudy. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dari Kejaksaan Agung, kita telah terhubung dengan rekan Henry Aprilia dari Kejaksaan Agung. Selamat malam, Henry. Apakah ex-ketua PN Surabaya Rudy Suparmono akan diperiksa malam ini? Kevin dan juga pemirsa, kalau untuk pemeriksaan sendiri ini dari mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya. Kami pantau di Kejaksaan Agung Republik Indonesia tadi memang sudah tiba di sore hari, tepatnya pada pukul 5.20 waktu Indonesia Barat. Kami juga mendapatkan informasi memang sebelumnya untuk mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini memang tiba di Bandara Halim pada sore hari, tepatnya di pukul 16.45 waktu Indonesia Barat, juga didampingi langsung oleh pihak dari Kejaksaan Agung. Kemudian untuk tiba di Kejaksaan Agung, maksud kami tadi tiba di Bandara Halim tepat pada pukul 16.45, kemudian tiba di Kejaksaan Agung ini pada pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Kami lihat untuk mantan ketua dari Pengadilan Negeri Surabaya sendiri ini menggunakan pakaian polo berwarna putih, kemudian juga menggunakan masker, yang juga didampingi oleh dari pihak Kejaksaan Agung sendiri untuk dilakukan pemeriksaan hari ini. Dan untuk pemeriksaan hari ini terus berlangsung. Kemudian kalau informasi yang kami terima ini akan dilakukan konferensi pers dari pihak Kejaksaan Agung. Tepatnya nanti untuk informasi yang kami terima bahwa dilaksanakan pada pukul 8 malam hari waktu Indonesia Barat atau tepat pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian kalau untuk terkait pemeriksaan sendiri, ini dari Kejaksaan Agung untuk melakukan pemeriksaan terhadap mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini terkait dengan penyuapan atau uang yang diberikan diduga oleh ibu dari Ronald Tanur untuk melakukan pembebasan terhadap kasus Ronald Tanur, yakni pembunuhan terhadap istri atau istrinya, begitu maksud kami. Kemudian untuk saat ini memang belum ada update terkini karena mengingat tadi saat tiba di Kejaksaan Agung mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ini tidak menyampaikan satu kata pun untuk memberikan keterangan terkait dengan apa yang nantinya akan dipertanyakan, kemudian persiapan apa saja yang sudah disiapkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang nantinya akan dilangsungkan pemeriksaan di Kejaksaan Agung. Karena hingga saat ini kami pantau masih belum ada informasi pasti atau terkaitan dengan pemeriksaannya terkait apa saja, namun nanti akan kami terus pantau dan kami akan terus update informasi terkini terkait dengan pemeriksaan yang sudah dilaksanakan, dan nantinya akan digelar konferensi pers pada malam hari nanti tepat pada pukul 8. Kevin. Baik, Henry, kita akan terus update dari sana. Terima kasih atas laporan Anda langsung dari Gedung Kejagung Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita akan melihat bagaimana situasi terkini di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta berikut ini. Nanti akan dijelaskan di beberapa tempat dan kemudian melakukan pengamanan atau penangkapan terhadap seseorang yang berada di Sumatera Selatan, ya, di Palembang, dan dibawa ke Kejaksaan Agung, diperiksa dan ditetapkan statusnya. Oleh karenanya rekan-rekan media, mari kita simak secara seksama keterangan pers yang akan disampaikan oleh Direktur Penyidikan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam bagi kita semua. Yang saya hormati Kapus Penkum Pak Andi Siregar, para Kasudin dan teman-teman media massa yang hadir pada malam hari ini.
izinkan saya menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya. Saudara-saudara, teman-teman jurnalis yang saya hormati, bahwa perkembangan penyidikan perkara tindak pidana korupsi suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama saat itu terdakwa Tanur berdasarkan surat perintah penyidikan nomor Prin 54 tanggal 4 Oktober 2024, dan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2025, tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus telah melakukan penangkapan di Kota Palembang terhadap RS, yaitu Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palembang dan mantan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya yang diduga melakukan tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi terkait penanganan perkara tindak pidana umum di Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ronald Tanur. Dalam perkara ini, Ronald Tanur telah dibebaskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yaitu 3 hakim ED, AH, dan M, serta ditemukan indikasi yang kuat bahwa pembebasan tersebut karena RS bersama-sama dengan ED, AH, dan M menerima suap dan atau gratifikasi dari pengacara Ronald Tanur, yaitu saudara LR. Tentunya kawan-kawan kita tahu semua, untuk menyingkat saja saya pakai inisial. Adapun kronologis perbuatan RS tersebut adalah sebagai berikut. Tersangka LR awalnya meminta kepada YR agar diperkenalkan kepada RS yang saat itu menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dengan maksud untuk memilih majelis hakim yang akan menyidangkan Ronald Tanur. Selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2024, tersangka ZR yang diperiksa dalam perkara tersendiri menghubungi RS melalui pesan WhatsApp yang berisi tersangka ZR menyampaikan bahwa tersangka LR akan menemui RS di Pengadilan Negeri Surabaya, dan pada hari yang sama tersangka LR datang ke Pengadilan Negeri Surabaya untuk bertemu dengan RS dan diterima oleh RS di ruang kerjanya. Di dalam pertemuan tersebut, LR meminta dan memastikan nama hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur, yang kemudian dijawab oleh RS bahwa hakim yang akan menyidangkan perkara Ronald Tanur adalah ED, M, dan AH. Jadi langsung dijawab saat itu. Kemudian setelah bertemu dengan RS, tersangka LR menemui ED di lantai 5 Gedung Pengadilan Negeri Surabaya. Selanjutnya tersangka LR mengatakan bahwa dia mengetahui nama tersangka ED, kemudian HH dan M, karena tersangka LR sudah pernah bertemu dengan tersangka HH dan tersangka M untuk membicarakan terkait dengan penetapan
majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur. Beberapa waktu kemudian, LR menemui kembali RS dan meminta agar tersangka ED untuk ditetapkan sebagai ketua majelis hakim dalam perkara Ronald Tanur dan tersangka HH serta tersangka M sebagai anggota majelis hakim. Kemudian pada tanggal 5 Maret 2024, tersangka ED bertemu dengan RS dan pada pertemuan tersebut RS mengatakan kepada tersangka ED sambil menepuk pundak tersangka ED dan mengatakan, "Lei, ada saya tunjuk Lei sebagai ketua majelis, anggotanya M dan HH atas permintaan LLN." Selanjutnya pada tanggal 5 Maret 2024 dikeluarkanlah penetapan nomor 454-B/2024 Surabaya yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya atas nama Ketua Pengadilan Negeri Surabaya saat itu, dengan menunjuk susunan majelis hakim dengan komposisi sebagai ketua majelis adalah tersangka ED, anggota tersangka M dan tersangka HH. Padahal pelimpahan perkara tersebut telah dilakukan sejak tanggal 22 Februari 2024. Artinya sejak perkara dilimpahkan ke pengadilan 12 hari kemudian baru ada penetapan penunjukan majelis hakim yang menangani perkara Ronald Tanur. Kemudian tersangka LR bersepakat dengan tersangka MB, yaitu Ibu Ronald Tanur, untuk biaya pengurusan perkara Ronald Tanur berasal dari tersangka MB, dan apabila ada biaya dari tersangka LR yang terpakai terlebih dahulu untuk pengurusan perkara tersebut akan diganti oleh tersangka MB. Bahwa upaya LR untuk mengurus majelis hakim yang akan menangani perkara Ronald Tanur disampaikan kepada tersangka MB melalui pesan WhatsApp, yaitu, "Gin, sekiranya kamu bisa kasih aku 250-nya, kapan aku mau kasih untuk memilih." Namun karena tersangka MB belum bersedia dan belum ada uang, maka tersangka LR menalangi terlebih dahulu. Selanjutnya pada tanggal 1 Juni 2024 bertempat di Gerai Dunkin Donat, Bandara Ahmad Yani Semarang, tersangka LR menyerahkan sebuah amplop yang berisi uang dolar Singapura sebesar 140.000 US dollar Singapura dengan pecahan 1.000 dolar kepada tersangka ED. 2 minggu kemudian, tersangka ED menyerahkan dan membagi uang tersebut kepada tersangka M dan tersangka HH. Bertempat di ruang tersangka M dengan pembagian sebagai berikut: uang 38.000 US dollar Singapura untuk ED, 36.000 US dollar Singapura untuk M, dan 36 US dollar Singapura untuk HH. Dalam pembagian tersebut diduga RS yang saat itu telah pindah tugas menjadi Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat mendapat bagian 20.000, yang saat itu mendapat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan bahan petasan di dalam rumah polisi di Mojokerto, Jawa Timur. Diduga bahan petasan inilah yang menjadi sumber ledakan yang menewaskan 2 orang dalam insiden tersebut.
Jajaran Kepolisian Resor Mojokerto bersama Laboratorium Forensik dan Bidokes Polda Jawa Timur menyampaikan penyebab terjadinya ledakan di rumah anggota polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur akibat bahan petasan. Ledakan tersebut dipicu suhu panas di ruang penyimpanan bahan petasan. Jadi kenapa itu sangat rentan, karena jenis klorat itu termasuk bahan produk jenis low explosive, jadi dia akan sangat rentan sekali jika kontak dengan panas, gesekan, benturan, atau getaran. Jadi itu sangat rentan sekali. Jadi nanti pemicu panas itu didapat, nanti akan kita dalami lebih lanjut, dan bukti-bukti yang akan kita dalami lagi di laboratorium forensik. Dari olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan sisa oksidator dan klorat, di mana klorat itu merupakan bagian dari isian dari bahan peledak kembang api di kamar pemilik rumah. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sementara itu, status Aibda Maryudi, pemilik rumah yang meledak di Kabupaten Mojokerto dan menewaskan 2 orang tersebut masih menjadi saksi. Meski demikian, Kapolres Mojokerto akan menindak tegas anggotanya jika terbukti melanggar hukum. Aibda Maryudi, anggota Polsek Delanggu yang rumahnya meledak dan menewaskan 2 orang, telah dimintai keterangan oleh anggota Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Namun status anggota polisi yang masih aktif menjadi Babin Kamtipnas di Polsek Delanggu itu masih sebagai saksi. Sementara Kapolres Mojokerto menegaskan pihaknya tidak segan-segan melakukan tindakan berupa sanksi kode etik profesi maupun pelanggaran hukum terhadap anggotanya yang bersalah. Kami Polres Mojokerto tidak pandang bulu, senada dengan apa yang diperintahkan dari pimpinan. Polri tidak pandang bulu dalam melakukan penegakan hukum. Kalau itu memang terbukti kelalaian anggota Polri, kami akan tindak tegas, baik itu secara peradilan umum ataupun kode etik profesi Polri. Ihram menambahkan kasus ledakan rumah ini telah ditangani oleh Bid Propam dan Ditreskrimum Polda Jawa Timur. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Sehari pasca ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, warga yang terdampak mulai membersihkan rumah. Warga gotong royong membersihkan jalanan dari puing-puing material bangunan. Lokasi ledakan rumah milik polisi di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto didatangi warga sekitar Selasa pagi. Warga melihat kondisi lokasi ledakan yang mengakibatkan 10 rumah terdampak. Warga bahu-membahu membersihkan puing-puing bekas ledakan baik yang ada di jalan maupun di dalam rumah. Hingga kini 3 rumah yang bersebelahan dengan rumah Aibtu Maryudi, anggota Polsek Delanggu, belum bisa ditempati. Pemilik rumah memilih tidur ke rumah tetangga dan kerabat di luar desa karena kondisi dalam rumah hancur di bagian atap. Warga berharap mendapat bantuan untuk mengembalikan kondisi rumah seperti semula. Bersih rumah sendiri ini nggak, suami kerja. Yang dibersihkan bagian mana, Bu? Sementara ya yang depan aja. Terus yang dalam kalau nggak ada yang bantuin ya nggak bisa, Pak. Kondisinya gimana, Bu, dalam? Ya hancur kayak gitu. Hancur bagian atap? Bagian atap. Kondisi belakang rumah Aibtu Maryudi telah rata dengan tanah setelah semalam dibersihkan dengan alat berat, sementara bagian depan ditutup terpal. Sementara itu, rumah milik Kodi yang istri dan anaknya meninggal dunia nyaris rata dengan tanah. Keluarga berupaya mengambil sisa pakaian yang ada di lemari. Untuk sementara, Kodi tinggal di rumah saudara. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan.
Sebelum pemirsa, ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah milik anggota polisi di Desa Sumolawang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Akibatnya 2 warga yang merupakan ibu dan bayinya meninggal dunia. Ledakan dahsyat terjadi di sebuah rumah milik Aibda Maryudi, seorang anggota polisi yang berdinas di wilayah hukum Polres Mojokerto di Desa Sumolawang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Senin pagi. Selain itu, insiden ledakan ini juga menewaskan 2 warga yang merupakan tetangga dari pemilik rumah. Kedua korban tewas merupakan ibu dan anak balita berusia 3 tahun. Sementara Propam Polres Mojokerto langsung mengamankan pemilik rumah Aibtu Maryudi ke Polres Mojokerto untuk diperiksa. Polisi juga menggelar olah tempat kejadian perkara dengan mengerahkan tim laboratorium forensik, tim penjinak bahan peledak, hingga tim Inafis Polda Jawa Timur. Pasca kejadian, petugas kepolisian gabungan dari Inafis dan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur membongkar rumah anggota polisi yang meledak dengan mendatangkan alat berat. Alat berat itu didatangkan untuk menyisihkan reruntuhan material bangunan lantai 2 yang ambruk akibat ledakan. Tim Jihandak Brimob Polda Jawa Timur ini terus mencari barang bukti guna memastikan penyebab terjadinya ledakan. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan aktor laga Hollywood Steven Seagal. Pertemuan itu terjadi di salah satu hotel di Jakarta bersama dengan Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo. Aktor laga Steven Seagal mengunjungi Indonesia dan bertemu Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan itu bertempat di salah satu hotel di Jakarta pada Senin 13 Januari 2025. Keduanya terlihat berbincang santai sambil berjalan. Pertemuan Prabowo dengan Seagal diungkap oleh Wamenkom Digi Angga Raka Prabowo dalam unggahannya di akun Instagramnya. Pertemuan tersebut tidak diagendakan lantaran Prabowo dan Seagal berada di satu hotel yang sama. Bagi informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan merencanakan membangun sekolah khusus untuk anak-anak yang miskin ekstrim. Namun demikian, sekolah rakyat ini dinilai akan menguatkan diskriminasi perlakuan di kemudian hari. Sekolah rakyat rencananya akan dibangun untuk mereka yang termarginalkan, yang tak mendapat dukungan yang cukup di lingkungan sekolah umum. Sekolah rakyat yang digagas Presiden Prabowo Subianto akan dibuat dengan konsep asrama agar anak-anak dari keluarga miskin ekstrim mendapatkan lingkungan yang memadai. Infrastruktur sekolah rakyat rencananya akan menggunakan balai-balai pelatihan yang dapat digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Rencananya akan ada 3 sekolah yang dibangun di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Namun demikian, ide sekolah rakyat dinilai malah akan membentuk stigma negatif di masa mendatang. Dosen Kebijakan Publik UGM dalam tulisannya di website ugm.ic.id menyebutkan bahwa perbaikan sekolah rusak yang ada saat ini lebih mendesak. Dari semua mereka yang kita anggap punya kompetensi. Jadi saya juga udah bicara dengan Prof. Mukti, ya, kami juga minta masukan dari beberapa lagi yang lain. Karena nanti dalam pelaksanaannya bisa jadi ini murni dari pemerintah, bisa jadi ini kerjasama dengan swasta. Untuk anggaran pembangunannya sendiri gimana, Gus? Untuk anggaran pembangunan? Ya masih kita lihat mana yang paling mungkin lah. Kita masih akan konsultasikan nanti ke Presiden. Kita misalnya punya beberapa balai-balai pelatihan yang bisa digunakan untuk merintis sekolah rakyat. Ada target nggak sih Pak dari akan dibuka di mana dan rencana kapan mungkin ada daerah khusus yang lebih diprioritaskan? Iya memang rencananya sesuai arahan Presiden dimulai di Jakarta dan sekitarnya dulu. Setelah itu nanti di tempat-tempat lain. Tapi Pemirsa, menyusul dihapuskannya presidensial threshold atau ambang batas presiden 2 Januari lalu, MK berpotensi juga akan menghapus parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Seberapa besar kemungkinannya dan apa dampaknya jika diterapkan?
Kita akan membahasnya lebih dalam bersama sejumlah narasumber. Yang pertama, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI sekaligus politikus Partai Golkar, Dev Laksono. Kemudian ada Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Ferry Kurnia. Dan juga ada akademisi FHUI, Titi Anggraini. Selamat malam, Bang Dev, Kang Ferry, dan juga Mbak Titi. Selamat malam, Mas Kevin, Pak Dev, Pak Ferry. Ya. Baik, semoga semua dalam kondisi sehat. Saya mau ke Bang Dev terlebih dahulu. Jika memang gugatan ambang batas parlemen dikabulkan, maka siap partai ini bisa duduk di Senayan. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, kalau tadi kan baru diputuskan kan itu adalah presidential threshold. Nah, itu kan baru nanti ada potensi kemungkinan parliamentary threshold pun juga akan dibuat nol. Nah, tapi sebelum kita bicara ke depannya, ya kita bicara ke belakang dulu. Nah, kenapa parliamentary threshold itu dibuat? Ya? Karena saya ingat waktu pembahasan ketika pertama kali wacana dilontorkan di tahun 2004 di awal reformasi bahkan tahun 99-98 itu pada saat pembentukan kembali undang-undang dasar melakukan revisi terhadap undang-undang dasar itu semangatnya untuk membentuk parliamentary threshold adalah memsimplifikasi sistem pengambilan keputusan di dalam parlemen itu sendiri. Di DPR yang di periode 99-2004 waktu itu jumlah partai masih cukup banyak ya. Bahkan yang di 2004 ke 2009 pun juga masih banyak, akan tapi yang anggotanya hanya 1-2 diskusi kepada fasilitasi yang lebih besar. Nah, jadi ketika di pemilu 2009 parliamentary threshold itu baru ditingkatkan, saya lupa berapa persen. Dari situ terjadi pengurangan yang cukup drastis akan jumlah partai-partai yang ada di DPR, dan tujuannya ke depan itu bahkan dinaikkan sampai dengan 7,5% di masa yang akan datang. Nah, akan tapi dengan situasi politik yang berubah, apakah ini semangat akan tetap berlanjut atau akan dirubah lagi? Ya kita lihat bagaimana situasi politiknya. Akan tapi yang pasti semangat untuk memsimplifikasi pengambilan keputusan, mempercepat, streamline proses politik di dalam parlemen, itu adalah semangat utama untuk dibuatnya parliamentary threshold, sehingga para partai-partai itu bisa berdiskusi di dalam partai-partai yang besar dan juga menjadi satu kesatuan untuk bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat. Nah, memang pemikirannya itu banyak yang menganggap bahwa ini namanya memperkedilkan demokrasi Indonesia. Nah, tapi kan kita banyak pertimbangan, yaitu untuk menjaga stabilitas politik, terus memastikan pengambilan keputusan itu tepat, dan juga bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Nah, hal inilah yang harus dipertimbangkan untuk sebelum kita mengambil langkah-langkah ke depan. Gitu. Oke, Bang Dev, tapi kalau misalkan memang ini nanti akan dihapuskan begitu oleh Mahkamah Konstitusi, berarti untuk nanti bila mana masyarakat ingin memilih di bilik suara, maka akan begitu banyak calon-calon yang akan kita pilih dan tentunya anggaran juga akan semakin bertambah. Ya, ini memang salah satu konsekuensi daripada demokrasi ya. Dengan semakin terbukanya pilihan politik, sehingga akan semakin banyak peserta politik. Nah, kan tapi kalau anggaran itu kan bisa disesuaikan dengan jumlah penduduk dan jumlah kursi, ya. Jadi misalnya contoh ya, untuk anggaran dukungan pada partai politik dari pemerintah baik dari tingkat pusat hingga tingkat daerah itu kan disesuaikan dengan jumlah suara. Nah, jadi kan pemilih Indonesia sudah sudah fix berapa ratus juta ya, katakanlah nih untuk argumen sake 150 juta, ya itu mau partai politiknya 3, mau partai politiknya 2, atau mau partai politiknya 100, itu kan dibagi kepada jumlah suara tersebut gitu. Nah, jadi kalau bicara pembekakan anggaran, nah ya mungkin harus kita diskusikan lagi pembekakannya di sektor mana. Akan tapi kalau untuk dukungan kepada partai politik, ya itu di cap dengan jumlah suara dan jumlah penduduk. Begitu juga dengan jumlah kursi. Jumlah kursinya itu kan disesuaikan dengan jumlah baik jumlah provinsi ataupun juga dengan jumlah penduduk. Nah, ya hal inilah yang ada cap-nya, sehingga tidak mungkin meledak lebih jauh daripada yang sudah di-cap. Oke, harus didiskusikan lagi kira-kira mana yang pembekaannya terjadi. Saya mau ke Wakil Ketua Umum Partai Perindo, Kang Ferry. Kang Ferry, bagaimana melihat
adanya wacana yang muncul saat ini terkait dengan ambang batas parlemen akan dihapus? Iya, saya pikir ini wacana yang menarik ya dari proses demokrasi yang memang sekarang terjadi. Dan tentunya yang memang perlu kita cermati adalah proses ini akan juga menjadi perhatian dari pembuat undang-undang, yaitu DPR dan juga pemerintah. Kenapa? Karena sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116 kalau tidak salah, yang itu diputuskan pada tahun 2023 terkait dengan soal parliamentary threshold. Nah, ini yang memang menjadi proses pencermatan kita, bahwa kemudian sekarang ada lagi yang memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dan ini akan menjadi hal yang nantinya diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya pikir ini menjadi menarik ya untuk kita coba perbincangkan. Dalam satu ruang-ruang yang ada, yang saya pikir kalau kita melihat, ya memang ini harus mutatis mutandis ya dengan mekanisme yang terjadi pada proses pilkada yang itu betul-betul dizerokan atau suara masyarakat itu betul-betul menjadi perhatian kita. Yang kedua adalah terkait dengan soal presidensial threshold seperti itu. Itu menjadi poin yang sangat penting untuk kita coba cermati. Tapi pertanyaannya adalah apakah PT ini menyederhanakan sistem kepartean kita? Ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian dan catatan kita, karena sepanjang saya tahu dan saya mendapatkan informasi dari tahun 2004, 2009, bahkan dari tahun 99 dimulai 99 dengan 48 partai, misalnya 38 partai dengan menghasilkan 6 partai maka naik menjadi 12 partai. Saya pikir ini tidak ada korelasinya dengan soal penyederhanaan partai. Jadi kalau kita melihat mencermati itu juga menjadi perhatian kita. Di mana konteks proses penyederhanaan partai, walaupun putusan Mahkamah Konstitusi itu terkait dengan soal penyederhanaan partai. Itu pertama. Yang kedua adalah terkait dengan soal yang paling penting dan sangat esensi dan prinsip adalah soal suara rakyat yang terbuang. Itu menjadi hal yang sangat penting, atau wasted vote. Karena kalau kita melihat misalnya di pemilu 2024 kemarin, kalau saya baca data, detailnya saya tidak pasti ya, tapi sekitar 17 juta suara itu terbuang. Oke. Itu luar biasa. Bahkan itu sudah bisa menjadi berapa kursi. Nah, hal ini yang saya pikir menjadi poin disproporsionalitas dalam konteks sistem kepemiluan kita, bahwa kita menganut sistem proporsional, tapi ternyata kita disproporsional terkait dengan soal itu. Maka kami dari Partai Perindo menganggap bahwa mekanisme terkait dengan aktivitas penurunan parliamentary threshold dari 4% turun menjadi 0 ataupun 1 ataupun berapa nanti yang diputuskan, yang pasti adalah esensinya adalah turun, itu menjadi hal yang sangat penting dengan melihat dua tadi dalam konteks bagaimana soal tetap dalam konteks proses penyederhanaan partai, dan yang paling penting dan yang paling prinsip adalah terkait dengan soal bagaimana suara rakyat itu betul-betul tidak terbuang dengan sia-sia. Nah, ini yang memang menjadi poin yang sangat penting. Dan saya yakin ini sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi 116 seperti itu. Ini kan terkait dengan soal kedaulatan rakyat, bagaimana hak politik rakyat itu betul-betul disuarakan. Dan yang penting adalah rasionalitas kita di dalam aktivitas proses berpemilu dan berdemokrasi. Jadi itu Mas Kevin terkait dengan narasi yang sekarang sedang dikembangkan terkait dengan soal parliamentary threshold. Nah, kita berharap bahwa ruang-ruang ini juga menjadi ruang yang penting dicermati oleh para pembuat undang-undang terkait ini. Bahwa kemudian sekarang sudah masuk ranahnya Mahkamah Konstitusi karena ada gugatan atau ada permohonan seperti itu, saya pikir bagus-bagus saja. Tinggal nanti kita coba lihat secara lebih komprehensif terkait itu. Tapi kalau toh memang ini bisa jadi menjadi bagian dari open legal policy yang itu nanti diputuskan oleh pembuat undang-undang, saya pikir ya saya meyakini bahwa pembuat undang-undang akan berpikir terkait dengan soal yang tadi, soal bagaimana suara rakyat itu tidak terbuang, dan bagaimana proses penyederhanaan partai yang memang menjadi hal yang sangat penting seperti itu. Baik, ada 2 poin terkait dengan penyederhanaan partai dan juga semoga suara rakyat ini tidak terbuang dengan adanya penghapusan dari parliamentary threshold. Kalau Mbak Titi melihat dari wacana yang berkembang saat ini seperti apa, Mbak? Apakah memang sudah saatnya dilakukan atau seperti apa? Ya, pertama kalau kita mengawali dengan ilustrasi presidential nomination
nomination threshold. Jadi itu adalah ambang batas untuk kepentingan pencalonan presiden dan wakil presiden. Sementara kalau parliamentary threshold itu adalah ambang batas perolehan suara minimal agar suatu partai politik bisa diikutkan dalam perolehan kursi di DPR. Jadi ketika penentuan perolehan kursi di DPR, konversi suara menjadi kursi itu ada syaratnya, yaitu partai politik saat ini harus memperoleh 4% total suara di pemilu DPR secara nasional baru bisa ikut di dalam penentuan perolehan kursi DPR. Untuk DPRD tidak ada parliamentary threshold. Nah, bagaimana konstitusionalitasnya? Tadi sudah disebutkan oleh Pak Ferry Kurnia, ada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 116/PUU strip 21 Romawi /2023 dibacakan pada awal 2024. Mahkamah Konstitusi memang sudah memerintahkan agar pembentuk undang-undang mengatur kembali norma menyangkut angka atau besaran parliamentary threshold tersebut. Ada 5 rambu yang disebutkan oleh MK dalam halaman 126 putusan tersebut. Pertama, penentuan ambang batas parlemen harus memperhatikan keberlanjutan. Jadi jangan sering diubah-ubah nih, kata Mahkamah Konstitusi. Yang kedua adalah harus memperhatikan konsistensi dengan sistem proporsional yang diatur di Indonesia, yaitu di mana suara itu harus terjaga proporsionalitasnya antara yang diperoleh suara yang diperoleh dengan kursi yang didapat, dengan menghindari banyaknya suara sah yang terbuang atau wasted votes yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi ya, akibat partainya tidak lolos ambang batas parlemen. Yang ketiga, tetap dalam bingkai penyederhanaan sistem kepartaian. Yang keempat, harus diputuskan, diatur jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan pemilu 2029. Tidak boleh tergesa-gesa, kata MK. Dan yang kelima, terakhir, harus melibatkan semua pemangku kepentingan dalam suatu proses yang partisipatoris atau meaningful participation. Nah, bagaimana dengan penghapusan? Tentu antara presidential nomination threshold, ambang batas pencalonan yang untuk kepentingan pencalonan, dengan ambang batas parlemen untuk memperoleh kursi di DPR, itu dua hal yang berbeda. Tapi Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan jangan sampai banyak suara sah yang terbuang. Itu rambu-rambunya. Sementara dalam permohonan yang kemudian diputus dengan perkara 116 tadi ya, yang dimohonkan oleh Perludem itu sudah menawarkan formula untuk penghitungan secara ilmiah atau akademik menggunakan rumus yang dibuat oleh Rein T.G. Para. Nah, ketika diformulasi ternyata di Indonesia ini formula yang bisa dipakai itu adalah 1% saja dari ambang batas parlemen. Kalau mau tetap ada parliamentary threshold, dengan 1% saja itu bisa memenuhi tadi prasyarat-prasyarat yang diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Sebagai ilustrasi, dengan 4% di 2024 itu Pak Ferry, Pak Dev, dan Mas Kevin, P3 itu terpaksa kehilangan 12 kursi yang tidak bisa dikonversi karena dia kurang sedikit lagi, 0,13%. Itu 12 kursi dia jadi hilang. Lalu kemudian PSI itu kehilangan 5 kursi. Kemudian Perindo kehilangan 1 kursi. Nah, dengan demikian ditambah lagi pemberlakuan 4% di 2024 itu menghilangkan sekitar 13 juta lebih suara yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi atau setara dengan 9%-an begitu. Itu rata-rata wasted votes, suara terbuang yang sangat besar yang kemudian mengakibatkan disproporsionalitas. Jadi kalau saya sendiri sih setuju ya dengan gagasan kalau parliamentary threshold mau dihapuskan. Yang kedua, kalaupun mau tetap ada, angkanya 1% saja itu sudah cukup. Karena mau 1 ataupun 10% sebenarnya sama saja. Tapi semakin besar angkanya, semakin banyak suara rakyat yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi yang kemudian mengakibatkan disproporsionalitas hasil. Padahal dalam sistem pemilu proporsional, mestinya perolehan suara itu proporsional dengan perolehan kursi. Tapi karena banyak suara yang tidak bisa diikutkan dalam penentuan perolehan kursi, akhirnya disproporsional yang terjadi. Nah, yang berikut juga kalau menurut kami tidak serta-merta
dengan penghapusan ambang batas parlemen itu membuat partai politik peserta pemilu jadi banyak. Karena ada lagi persyaratan untuk menjadi peserta pemilu yang syaratnya itu sangat berat, sangat rumit, sangat mahal, dan betul-betul sulit untuk dipenuhi. Jadi dengan menjadi peserta pemilu saja, sebenarnya kita sudah memberlakukan bisa dikatakan threshold begitu ya. Karena untuk menjadi peserta pemilu, partai seperti Perindo, karena dia tidak lolos ambang batas parlemen, itu berdasarkan putusan MK nomor 55 tahun 2020, itu harus ikut verifikasi ulang. Nah, yang diuntungkan itu justru partai seperti Golkar yang kata MK cukup hanya lolos verifikasi administrasi. Kalau partai yang di luar parlemen, dia harus ikut verifikasi administrasi, harus lolos verifikasi faktual. Jadi memang ada starting point atau langkah mulai yang tidak sama begitu. Masa sih sudah jadi peserta pemilu susah-susah, aturannya sudah dibedakan, mau dapat kursi pun masih diterapkan ambang batas yang besar 4%. Jadi sangat berlebihan atau overkill. Jadi kalau saya sendiri dengan persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu seperti hari ini yang sangat berat, sangat mahal, sangat rumit, mestinya tidak kemudian dibebani lagi dengan persyaratan yang lebih berat, yaitu ambang batas parlemen. Kita punya cara lain untuk menyederhanakan konsentrasi suara di parlemen tanpa harus melarang partai politik untuk bisa dapat kursi di DPR. Baik, Mbak Titi, Bang Dev dan juga Kang Ferry, sebelum kita membahas lebih lanjut terkait dengan isu ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu ada statement disampaikan oleh Menko Hukum HAM dan IMIPAS RI, Yusril Iza Mahendra terkait dengan MK berpotensi menghapus ambang batas parlemen berikut ini. Ya, memang selama ini presidential threshold dan parliamentary threshold itu dianggap menutup kesempatan bagi perkembangan demokrasi yang sehat. Jadi suara rakyat itu jangan sampai ada sesuatu yang terbuang. Seperti misalnya dalam pemilu tahun 2019 sebagai satu contoh, itu kalau partai-partai politik yang tidak memenuhi parliamentary threshold boleh gabung, jumlahnya besar sekali. Dan karena itu sebenarnya suara rakyat jangan sampai ada yang terbuang. Tapi yang menurut pendapat saya pribadi, ya lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR. Misalnya jumlah fraksinya 10 fraksi yang ada di DPR. Jadi kalau partai itu kurang daripada 10%, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Saya mau ke Bang Dev. Bang Dev, ini dari Menko Hukum HAM IMIPAS RI, Yusril Iza Mahendra juga telah menyampaikan statementnya tadi, dan juga tadi dari Mbak Titi menarik bahwa 1% nampaknya sudah ideal untuk ambang batas dari parlemen. Tanggapan Anda seperti apa? Baik. Ya gini, kalau masalah angka jumlah fraksi segala macam ya itu nanti dibahas di DPR, apakah di Balik atau di Komisi 2. Ya, saya terima dari aspirasi ataupun pandangan dari masing-masing sisi untuk kita godok dan kita putuskan ya. Kan ini kan pasti banyak pertimbangan ya. Tadi kan kita semua memiliki pandangan masing-masing, cara-cara terbaik, cara-cara yang bisa melakukan representatif hingga tidak ada suara terbuang. Walaupun saya pribadi sih tidak menganggap bahwa tidak ada suara terbuang. Kenapa? Karena tetap terwakili dengan wakil yang ada. Jadi seorang anggota DPR itu, seorang anggota DPR MPR itu tidak bisa hanya mewakili orang yang memilihnya. Dia harus mewakili masyarakat seluruhnya yang di mana dia berasal. Contoh saya dari Cirebon Indramayu, ya saya harus mewakili seluruh masyarakat yang ada di Cirebon Indramayu. Nah, tentu ada pandangan yang berbeda, ada pemikiran yang tidak selaras dengan pemikiran saya. Tapi ya itulah demokrasi, semuanya kan bisa menyampaikan pikirannya sendiri masing-masing. Nah, tapi keputusan akhirnya nanti akan kita bahas dengan menampung dan juga menyesuaikan baik situasi politik ataupun juga dengan khususnya ya dengan undang-undang yang kita miliki. Gitu. Baik, tentunya kita masih terus menanti bagaimana nanti hasil akhirnya. Berdasarkan informasi dari produser saya, nampaknya Bang Dev harus meninggalkan tempat karena ada kegiatan lain. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Studio Prime. Bang Dev, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan kami akan melanjutkan dialog bersama Kang Ferry dan juga Mbak Titi ya. Kita akan melanjutkan dialog bersama Kang Ferry dan Mbak Titi terkait dengan bagaimana nanti menurut Kang Ferry kira-kira seperti apa teknisnya terkait dengan penyederhanaan partai dan juga dari suara rakyat tidak terbuang. Usai jeda pemirsa, tetaplah di Sindo Prime.
Terima kasih Anda masih di Sindo Prime pemirsa. Kita akan melanjutkan dialog berkaitan dengan wacana gugatan ambang batas parlemen dikabulkan bersama Kang Ferry dan Mbak Titi. Saya mau ke Kang Ferry dulu. Kang Ferry tadi menyampaikan setidaknya ada 2 poin penting yang disampaikan terkait dengan ada wacana ini. Yang pertama terkait dengan penyederhanaan partai dan juga ada suara rakyat agar tidak terbuang. Kalau menurut Kang Ferry kira-kira instrumen seperti apa yang harus dilakukan bila mana nantinya ambang batas parlemen ini dikabulkan sebenarnya? Ya, terima kasih Mas Kevin. Jadi kalau saya lihat kan kita selalu terjebak ya. Tadi Mbak Titi juga menyampaikan bahwa dalam konteks proses penyederhanaan partai kan tidak semata-mata dengan proses parliamentary threshold gitu yang diputuskan. Tapi dengan satu mekanisme lain yaitu terkait dengan proses verifikasi partai politik. Yeah. Walaupun saya sih menganggap ini juga tidak equal treatment gitu kan. Karena harusnya ketika kita menjadi bagian dari peserta pemilu misalnya dalam pemilu sebelumnya, kalau toh memang ingin diberlakukan proses pemilu berikutnya maka itu harus diverifikasi seluruhnya. Baik itu yang parlemen atau yang non-parlemen, kan seperti itu. Itu dalam konteks equal treatment. Tapi dalam konteks yang lain adalah terkait dengan soal proses penyederhanaan ini juga menjadi penting. Karena kalau kita lihat bacaan dari proses pemilu ke pemilu ini kan tidak berarti jumlah partai ini menjadi sedikit seperti itu. Nah ini yang harus juga kita cermati terkait dengan soal ini. Nah mekanismenya atau kontekstualitas di dalam mekanisme yang nanti diwujudkan ini kan bisa dalam berbagai aspek seperti itu. Misalnya dalam konteks bagaimana tadi soal proses persyaratan verifikasi partai yang memang menjadi satu hal penting di awal yang memang harus dilakukan, yang terkait dengan soal mekanisme proses alamiah yang bisa jadi itu menjadi poin penting yang ada di dalam partai politik itu sendiri, dan juga hal-hal yang terkait dengan hasil kepemiluannya. Tapi yang memang lebih mendasar dan lebih prinsipnya adalah soal disproporsionalitas tadi. Itu yang saya pikir menjadi poin yang sangat penting. Bukan konteksnya kita mewakili masyarakat dan kita sudah selesai dalam konteks itu, tidak. Tapi dalam konteks adalah bahwa ternyata ada suara-suara masyarakat yang itu kalau dikonversi menjadi kursi itu luar biasa kan seperti itu. Nah karena memang kita menganut sistem proporsional maka ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian kita supaya nanti suara rakyat itu terbuang. Beda ketika kita menggunakan sistem pemilu mayoritarian misalnya, yang itu atau sistem distrik seperti itu. Itu kan berbeda. Kita menang 50% lebih, yang 40 sekian persennya itu dibuang kan seperti itu. Tapi ketika kita menganut sistem proporsional maka suara rakyat menjadi hal yang sangat penting yang harus betul-betul diperhatikan. Nah ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian pembuat undang-undang terkait dengan soal ini seperti itu. Ketika mahkamah sudah memutuskan lain. Kecuali kalau misalnya sekarang sudah ada yang masuk di mahkamah dan ini menjadi potensi untuk diputuskan kembali terkait dengan soal ini. Saya tidak tahu apakah Mbak Titi punya informasi terkait dengan soal ini. Bacaan dari Pak Yusril Iza Mahendra terkait dengan soal ini. Kalau saya sangat bersyukur. Jadi Partai Perindo sangat bersyukur bahwa kalau parliamentary threshold ini betul-betul dinolkan, dan ini mutatis mutandis dengan presidensial threshold walaupun itu berbeda kontekstualitasnya, sistem kepemiluannya seperti itu, dan ini juga sama dengan apa yang diberlakukan oleh mekanisme di pemilihan kepala daerah seperti itu. Jadi sama, dan ini betul-betul memperhatikan aspek kedaulatan rakyat, aspek demokrasi yang memang menjadi sangat penting. Hak politik itu menjadi hal yang sangat penting di dalam konteks ini. Jadi Partai Perindo ya kita juga tetap memperjuangkan bahwa parliamentary threshold ini ya 0% atau setidaknya 1% seperti itu. Itu yang memang kita inginkan di dalam nantinya proses pemilu 2029 yang akan datang, Mas Kevin. Baik, saya mau ke Mbak Titi. Mbak Titi, apakah memang bila mana nantinya ambang batas parlemen ini dikabulkan dapat menggeser peta politik Indonesia secara signifikan menurut Anda? Ya, sebenarnya sih tidak harus menunggu dikabulkan MK ya. Karena putusan 116 tahun 2023 yang dibacakan Februari 2024 itu sudah memerintahkan rekonstruksi ambang batas parlemen kepada pembentuk undang-undang. Kalau kita baca pertimbangan hukum dari Mahkamah Konstitusi,
Kenapa itu diperintahkan? Karena ambang batas 4% itu membuat banyak suara sah pemilih menjadi terbuang atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Betul, wakil rakyat mewakili semua konstituen di dapil, tetapi ada aspirasi berupa suara masyarakat yang tidak bisa dikonversi menjadi kursi. Itulah yang disebut dengan suara terbuang atau wasted votes. Nah, karena mahkamah menilai 4% itu mengakibatkan banyak suara sah terbuang yang kemudian berdampak pada disproporsionalitas persentase suara tidak proporsional dengan persentase kursi, diperintahkanlah untuk direkonstruksi norma ambang batas sehingga tidak membuat banyak suara sah terbuang. Jadi artinya kalau 4% saja kata MK, itu membuat banyak suara sah terbuang dan disproporsionalitas hasil pemilu, ya berarti kan tidak boleh lebih dari itu ya. Pakem itu harus dipegang tuh. Jangan sampai kemudian alih-alih melakukan penataan pembentuk undang-undang justru meningkatkan ambang batas parlemen. Nah yang kedua, kalau dilihat pembentukan kebijakan itu kan harus rasional ya. Legal policy itu harus rasional. Ambang batas parlemen kata MK legal policy atau kewenangan pembentuk undang-undang. Tapi rasionalitasnya harus terjaga. Memilih angka itu tidak boleh seperti selera personal. Yang penting seleranya A, maka ya A. Tapi pengambilan keputusan itu harus ilmiah dan akademis begitu. Makanya tadi di dalam putusan 116 Perludem menawarkan dalil menggunakan rumus TG Para dengan hasil 1%. Kalaupun mau tetap ada ambang batas parlemen. Jadi sebenarnya kita harapkan pembentuk undang-undang itu menggunakan dulu rambu-rambu yang dibuat oleh MK di dalam mengatur nanti revisi Undang-Undang Pemilu yang merupakan prolegnas atau prioritas legislasi tahun 2025. Tapi kemudian kalau ada permohonan ke MK, saya belum melihat ya, Pak Ferry, karena kan MK sedang jeda ya, sekarang menangani perselisihan hasil pilkada, tidak ada persidangan, jadi dokumen-dokumen pengujian undang-undang yang masuk itu belum diregistrasi Pak Ferry. Jadi dokumennya kita belum bisa lihat. Ada beberapa pengujian terhadap Undang-Undang 7 2017, tapi nampaknya kalau yang disebut oleh Pak Yusril, ada peluang dengan merujuk kepada putusan soal ambang batas pencalonan presiden. Itu kan putusan MK soal pencalonan presiden itu kan menghapus rezim threshold ya, atau rezim ambang batas dalam pencalonan. Nah bagaimana dengan misalnya semangat penyederhanaan sistem kepartaian? Jadi penyederhanaan sistem kepartaian itu bukan dengan menghambat partai politik untuk menjadi peserta pemilu, tetapi bagaimana menyederhanakan konsentrasi kekuatan politik yang ada di parlemen. Dan itu tidak sama dengan menghambat partai politik untuk bisa mendapatkan kursi di parlemen. Jadi yang dibutuhkan itu adalah bagaimana menjaga fragmentasi supaya tidak terlalu besar begitu. Tahun 99 partai politik yang masuk parlemen itu ada 21. Tapi justru effective number of political parties in parliament atau ENPP, efektivitas partai politik yang ada di parlemen itu hanya 4 sekian. Artinya fragmentasinya itu sangat rendah begitu ya, dan sangat efektif konsentrasi kekuatan politik di parlemennya. Karena pada waktu itu dikenal dengan fractional threshold, ambang batas pembentukan fraksi yang memaksa partai-partai di parlemen untuk bergabung kalau dia tidak mampu memiliki anggota sejumlah komisi yang ada. Nah, cara-cara seperti itu bisa diberlakukan. Tadi misalnya usulan Pak Ferry, buat saja fraksinya misalnya maksimal 10 atau memperoleh kursi minimal 10% di DPR. Kalau tidak, maka dia harus bergabung. Artinya presiden hanya berhadapan dengan maksimal 10 fraksi. Dan itu dalam konteks jumlah yang wajar. Atau misalnya bisa membentuk fraksi sendiri kalau punya kursi sejumlah anggota komisi. Nah, kalau sejumlah komisi berarti kan minimal 13 misalnya. Jadi cara-cara itu lebih moderat dan mampu melindungi kedaulatan rakyat. Baik. Karena suara rakyat menjadi tidak terbuang, tetap bisa dikonversi menjadi kursi. Di saat yang sama, fragmentasi di parlemen juga bisa dikendalikan sehingga tidak terlalu ekstrim begitu atau terlalu beragam kekuatan politiknya yang menyusahkan antara proses kerja antara presiden dan parlemen kita tanpa harus mengorbankan suara rakyat, Mas Kevin. Baik,
Mbak Titi, Kang Ferry, kita akan kembali mendengarkan sejenak terkait dengan informasi sejarah ambang batas parlemen pada pemilu di Indonesia berikut ini. Pemilihan umum di Indonesia mengenal istilah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold, yakni syarat minimal perolehan suara agar sebuah partai politik bisa diikutkan dalam penentuan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Diterapkannya ambang batas parlemen yakni untuk menyederhanakan jumlah parpol di Indonesia yang dirasa terlalu banyak. Ambang batas parlemen sendiri diperkenalkan mulai pemilu 2009. Pada pemilu 2009, syarat parpol bisa memperoleh kursi di DPR adalah dengan memperoleh suara sekurang-kurangnya 2,5% dari jumlah suara nasional. Jumlah parpol peserta saat itu mencapai 38, sementara yang lolos ke Senayan 9. Pada pemilu 2014, ambang batas yang ditetapkan meningkat, yakni 3,5%. Jumlah parpol peserta mencapai 12, sementara yang lolos ke DPR 10. Di pemilu 2019, ambang batas kembali meningkat, yakni 4%. Jumlah parpol peserta pun meningkat, yakni 16. Sementara yang lolos ke DPR justru berkurang menjadi 9 parpol. Pada pemilu teranyar, ambang batas yang diberlakukan tetap 4%. Jumlah parpol bertambah menjadi 18, sementara jumlah yang lolos ke DPR juga 9. Muncul wacana terbaru dari Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, yang menyebut Mahkamah Konstitusi berpeluang membatalkan ambang batas parlemen menyusul putusan ambang batas presiden atau presidential threshold. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Saya mau ke Kang Ferry. Kang Ferry, tentu ini juga masih terus berjalan prosesnya dan juga wacana masih terus digelorakan dan diskusi-diskusi seperti ini masih terus dilakukan. Tapi kalau Anda mewakili dari Partai Perindo, apa yang sekiranya menjadi harapan tentunya bagi Partai Perindo ke depannya dengan adanya wacana ini seperti tadi yang disampaikan juga dari Mbak Titi, bahwa nantinya pembentuk undang-undang harus melihat rambu-rambu dari Mahkamah Konstitusi nantinya? Iya, saya pikir dua konteks ya. Yang pertama tadi sinyalemen yang itu disampaikan oleh Menko Hukum ya, Pak Yusril, terkait dengan putusan di Mahkamah Konstitusi, ya saya pikir ini menjadi hal yang penting dan menjadi angin segar bagi kita, terutama partai-partai parlemen terkait dengan soal ini. Yang kedua, bahwa kemudian tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi 116 ini yang menjadi bagian penting yang itu akan dirumuskan oleh DPR dan juga pemerintah dalam revisi Undang-Undang Pemilu, ya saya pikir ini juga harus dikawal secara serius. Dan DPR saya sangat meyakini bahwa akan melihat sisi akademisnya yang memang penting di dalam konteks itu. Dan yang lebih penting lagi adalah sisi faktualnya. Ketika misalnya kita melihat bahwa sistem yang kita gunakan adalah sistem proporsional, di mana disproporsionalitasnya luar biasa dari tahun ke tahun. Setidaknya di 2009 kalau saya tidak salah, Mbak Titi mohon koreksi, dan juga di 2024 kemarin yang memang betul-betul sangat tinggi sekali disproporsionalnya, atau wasted vote tadi yang memang menjadi penting, atau besaran suara yang terbuang di dalam aktivitas proses pemilu. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting sekali. Nah, oleh karena itu tentunya kami dari Partai Perindo memandang bahwa ketika konteks ini digulirkan, dan ini betul-betul harus menjadi bagian yang dikawal secara serius oleh publik. Apalagi tadi Mbak Titi sebutkan dari pertimbangan mahkamah bahwa ini harus menjadi bacaan publik secara luas, bahwa rekayasa konstitusional ini menjadi bagian dari partisipasi yang memang penting bagi publik secara umum. Apalagi kami di partai-partai non-parlemen seperti itu yang memang punya keinginan kuat bahwa ternyata memang kami juga bisa punya suara untuk mewakili masyarakat di parlemen yang ada ketika ini tidak dibatasi dalam ambang batas yang memang ditentukan seperti itu. Nah, oleh karena itu ya kita berharap bahwa kalau memang ini dizerokan atau dinolkan, ini kami sangat bersyukur sekali bahwa kemudian kita melihat dari hitungan-hitungan yang ada, bahkan kita melihat dari effective number parliament party yang memang ada, atau NVP yang memang ada, itu menjadi penting sekali untuk kita baca.
ini harus menjadi bacaan yang sangat penting di dalam aktivitas proses desain perubahan undang-undang pemilu yang ada, khususnya dalam konteks parliamentary threshold seperti itu. Baik, bersyukur dan tentunya terus mengawal dengan adanya wacana-wacana yang terus berkembang. Saya mau ke Mbak Titi sebagai closing statement juga, Mbak Titi, kalau Anda melihat dan juga sebagai harapan kira-kira dengan adanya wacana ini bila mana nantinya memang dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apakah memang berpeluang dalam perkembangan demokrasi di Indonesia ke depannya seperti apa kira-kira? Ya, kalau masyarakat sipil kan sebenarnya dari dulu opsinya adalah kalau di DPRD ambang batas parlemen dianggap inkonstitusional, kenapa di DPR ambang batas parlemen dianggap konstitusional? Padahal kan ini sama-sama lembaga perwakilan rakyat yang dipilih melalui proses pemilu. Di daerah juga ada eksekutifnya kan, ada kepala daerah. Kepala daerah juga bermitra dengan DPRD. Tapi kenapa yang ambang batas itu hanya untuk DPR, sementara DPRD dianggap inkonstitusional? Harusnya kan ada perlakuan yang sama untuk lembaga perwakilan yang juga dipilih melalui proses pemilu secara sama begitu. Nah, yang kedua, semangat dari putusan MK yang sudah ada ya, masalah akan ada putusan MK baru yang diharapkan membuka ruang penghapusan ambang batas parlemen itu kemudian saya kira. Tapi kalau kita konsisten dengan putusan MK 116 tahun 2023, semangatnya itu adalah menurunkan ambang batas parlemen. Nah, satu hitungan ilmiah yang bisa digunakan adalah rumus dari TG Para salah satunya. Yang angkanya itu kalaupun tetap mau dipertahankan, dalam hitung-hitungan rumus TG Para ini 1% saja itu sudah cukup. Dia tetap menjaga proporsionalitas hasil pemilu, tidak banyak membuang suara sah, dan yang kedua bisa dilekati dengan konsep penyederhanaan partai di parlemen dengan pilihan-pilihan hukum lain, misalnya dengan pemberlakuan ambang batas fraksi atau fractional threshold. Harapannya pembentuk undang-undang tidak menyimpangi rambu-rambu yang sudah diberikan oleh MK di dalam putusan 116 tahun 2023. Yang kedua adalah jangan sampai kemudian ada upaya-upaya untuk menghambat keragaman pilihan politik, apalagi di tengah persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu yang sudah sangat sulit, sangat berat. Masa mau ditambah lagi dengan menghambat mereka untuk masuk parlemen, padahal ada cara-cara yang lebih akuntabel, inklusif, dan demokratis yang bisa digunakan. Jadi itikat baik pembentuk undang-undang juga ini kita tunggu Mas Kevin ya. Baik. Untuk bisa memedomani putusan MK, setidaknya putusan MK yang ada hari ini di dalam pengaturan ambang batas parlemen saat merevisi undang-undang pemilu yang akan datang. Baik, itikat baik dari pembentuk undang-undang kita akan kawal bersama dan juga semoga menjaga fragmentasi tidak terlalu besar seperti yang Anda sampaikan tadi. Dan apakah memang nanti akan menjadi 1% atau memang benar-benar 0% kita akan kawal bersama tentunya. Terima kasih Wakil Ketua Umum Partai Perindo Ferry Kurnia dan juga akademisi FHUI Titi Anggraini telah bergabung bersama kami di Sido Prime. Selamat malam, salam sehat selalu. Selamat malam, Mbak Titi, makasih. Mas Kevin. Pak Ferry. Kita ke informasi olahraga pemirsa. Pelatih baru timnas Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Legenda Barcelona dan Ajax itu meninjau perawatan Stadion Utama Gelora Bung Karno dan mengunjungi pemusatan latihan timnas U20 di Stadion Madia. Pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert mengunjungi Gelora Bung Karno, Jakarta. Kunjungan ini merupakan agenda ketiga Kluivert setelah menggelar jumpa pers sebagai pelatih baru timnas Indonesia dan makan malam bersama sejumlah pemain skuad Garuda. Kluivert terlebih dahulu meninjau secara langsung Stadion Utama Gelora Bung Karno yang sedang dalam tahap perawatan, mengingat Stadion Utama Gelora Bung Karno akan menjadi kandang timnas Indonesia khususnya saat laga menjamu Bahrain pada 25 Maret mendatang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Legenda timnas Belanda itu juga menyempatkan diri datang ke Stadion Madia mengunjungi pemusatan latihan tim U20 Indonesia. Kedatangannya juga untuk memantau talenta-talenta di skuad besutan Indra Syafri itu. Rencananya Kluivert akan pulang ke Belanda dan kembali ke Indonesia pada Februari mendatang untuk memantau para pemain lokal termasuk para pemain yang berlaga di Liga 1. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan.